Wastiqbalul kiblati lan menghadap kiblat. Fi kulli wudu'ihi ing dalam. Fi kulli wudu'i ing dalam setiap wudu'i wong. Atau yang bagus ing dalam semua wudunya wong. Artinya awal sampai akhir yang menghadap kiblat, bukan cuma awal tok ya. Fi kulli wudu'i ing dalam semua wudu'i wong. Wa tarku kalamin lan ninggalnu berbicara. Wa tarku takalumin lan ninggalnu berbicara. Fi asna'i wudu'ihi ing dalam pertengahan wudu'i wong. Fi asna'i wudu'ihi ing dalam pertengahan wudu'i wong. Bila hajatin kalawan tanpa hajat. Bila hajatin kalawan tanpa hajat. Bi ghairi dzikrin kalawan liyani dzikir. Bi ghairi dzikrin kalawan liyani dzikir. Wala yukrahu la tidak makruh. Salamun opo mengucapkan salam. Alaihi atas wong atau mutawaddi. Mutawaddi itu orang yang wudu. Wala yukrahu dan tidak makruh opo salamun opo mengucapkan salam. Alaihi atas wong atau mutawaddi. Wala dan tidak makruh. Wala dan tidak makruh opo salam minhu sangkeng mutawaddi. Minhu sangkeng mutawaddi. Wala dan tidak makruh radduhu opo menjawab salam. Wala dan tidak makruh radduhu opo menjawab salam. Ini kalau dijelaskan ay la yukrahu nah ya. So, di kelas 5 ada pelajaran ilmu balaghah. Atau Muhammad mungkin di alfanya adanya. Kalau di balaghah itu kan ada penjelasan boleh membuang fiil umpamanya. Atau mungkin boleh membuang mubtada, khobar. Itu juga ada di nahwu juga ada. Yes. Jadi kalau dijelaskan ay la yukrahu. Kalau kita enggak paham ini apa kok wala minhu wala radduha ay la yuk. Kenapa? Karena sudah maklum wa hatfu ma yu'lamu jaizun kama aqulu zaidun ba'daman indakuma. Fahri ya nanya, ya man indak siapa yang di sampingmu? Hasan ay Hasan indi, di sampingku Hasan, berarti membuang khobar karena sudah maklum. Ya Fahri, man indak? Siapa yang di sampingmu? Jawab Hasan. Enggak usah Hasan indi, enggak usah. Cukup Hasan. Namanya membuang khabar. Wa hadfu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Tapi ini karena bukan mubtada khabar, ini ya dalam balaghah itu ada. Dalam balaghah. Yes. Wa tarku tansyifin lan tidak mengusap dan tidak mengusap dengan kain bila udhrin kalawan tanpa udhur lil ittiba karena mengikuti Nabi. Yes. Penjelasannya di sini ada 3 kesunahan ya. Termasuk sunnahnya wudu yang pertama yaitu menghadap kiblat. Fi kulli wudu'ihi. Artinya kulli itu ya mulai awal sampai selesai. Bukan berarti ketika dia membasuh wajah menghadap kiblat, tapi ketika dia basuh tangan dan seterusnya menghadap utara, selatan umpamanya. Makanya ada bahasa kulli. Paham ya? Bahkan di sini dalam ianahnya ada sebuah penjelasan seperti ini.
Qalu fi kulli wuduhi qalab muhajjat hatta fi dzikri ba'dah. Bahkan ketika dia doa juga dianjurkan menghadap kiblat. Jadi mulai kita wudhu membasuh wajah sampai selesai wudhu, bahkan sampai membaca doa ya. Asyhadu an la Allahumma ja'alni minat tawabin sampai terakhir itu juga dianjurkan atau hukumnya sunnah menghadap kiblat. Kenapa? Karena li'annaha asyraful jihad. Karena arah kiblat itu adalah arah yang paling mulia dari arah-arah yang lain. Saya tegaskan lagi, fungsinya kulih di sini, maka ada kulih. Kenapa menolak sebuah kesalahpahaman? Yang penting kita menghadap kiblat. Berarti bisa jadi mungkin pertengahan kita alih posisi, pindah posisi. Ketika basuh wajah menghadap kiblat, tapi ketika untuk anggota-anggota berikutnya menghadap utara, selatan dan seterusnya, maka pakai bahasa kulli. Paham ya? Atau redaksi lain jami'ah. Seperti jami'an nahar ya. Apa sih definisi puasa? Puasa itu adalah al-imsak, mencegah, anil muftirat, dari semua yang batalkan. Waktunya kapan? Jami'an nahar atau kullan nahar. Sehari penuh. Berarti enggak ada istilah puasa setengah hari. Ya. Redaksinya jami'an nahar atau kullan nahar. Enggak ada puasa mulai pagi sampai zuhur dia tak makan, zuhur makan, setelah itu enggak ada. Atau sebaliknya. Yang namanya puasa itu jami'an nahar. Kapan siang-siang itu? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka redaksinya jami'an nahar. Ya, jami'an nahar atau kullan. Nah, terjemahnya sehari penuh. Kalau di sini fi kulli wudu'ihi. Ya, mulai awal sampai selesai. Bukan dia menghadap kiblatnya ketika membasuh wajah saja, enggak, tapi kulli wudu'ihi. Semua wudhu gampangnya mulai awal sampai selesai. Paham ya? Bis, ini poin yang pertama. Yang kedua termasuk sunnahnya wudhu yaitu tarku takallum. Yaitu tidak berbicara di tengah-tengah wudhu. Setelah kita niat basuh wajah umpamanya, kita dianjurkan enggak usah bicara. Ngobrol. Tempat wudhunya banyak. Sebelah Farhan, sebelah Fahri, Fian, Hasan, Husain. Itu. Mas, nanti ngapain? Sambil wudhu. Orang nanti nyantai. Sambil wudhu, Lah ini makruh. Makruh. Kecuali kalau ada hajat. Apa hajat contohnya? Di tengah-tengah wudhu ternyata ada ular. Dia minta pertolongan. Teriak umpamanya. Gak apa-apa. Atau, mas, ular umpamanya. Ngasih tahu temannya yang lain. Gak apa-apa. Itu namanya hajat. Terus dalam masalah wudhu ini, ya hukumnya nggak makruh. Kita mengucapkan salam kepada orang yang wudhu, atau sebaliknya orang yang wudhu mengucapkan salam kepada orang lain, atau menjawab salam. Jadi ketika wudhu ada tamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggak apa-apa. Paham ya? Tidak apa-apa. Atau sebaliknya, wudhu, Assalamualaikum. Paham ya? Ini hukumnya tidak makruh. Jadi salam itu baik dari orang lain pada orang yang wudhu, atau salam itu orang yang wudhu pada orang yang lain, atau orang yang wudhu menjawab salam. Raddu itu menjawab. Tapi tidak semua raddu itu maknanya menjawab. Bisa menolak. Tergantung dari siyaqul kalam atau susunan kalam. Kalau menyinggung tentang salam, berarti raddu itu menjawab. Wa minhu mafrudun alal kifayati karati taslimin
minal jama'ati. Termasuk sunnah kifayah. Wa minhu mafrudun. Termasuk fardu kifayah. Wa minhu kok fardu. Wa minhu masnunun alal kifayati karodi taslimin minal jama'ati. Fardu itu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sunnah itu sama, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Wis, sekarang sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu kalau kita mengucapkan salam, itu hukumnya sunnah. Tapi menjawabnya itu hukumnya wajib. Berarti wa minhu mafrudun alal kifayati karodi taslimi minal jama'ati. Wis, saya ketemu dengan beberapa orang. Duduk. Assalamualaikum. Saya kan sunnah. Menjawabnya wajib. Maka dari 5-6 orang ini namanya fardu kifayah menjawab salam. Artinya apa? Kalau satu menjawab, yang lain sudah selesai gugur. Paham ya? Pakai rodduh. Ini saya cuma pakai rodduh. Wa minhu mafrudun alal kifayati karodi taslimin minal jama'ati. Ada juga rodduh itu bukan menjawab tapi menolak. Contohnya ada si A memberi, ada juga dalam nutuz zubat itu. Si A memberi wangi-wangian, memberi apa? Terus pakai rodduh. Kita menolak. Paham ya? Nggak mau dan menolak pemberian orang lain. Itu banyak pakai roja. Jadi itulah kehebatan bahasa Arab dengan lafaz yang sama makna berbeda. Kok bisa? Tergantung siyaqul kalam, tergantung susunan kalam. Caranya harus kasrotil mutola'ah wal qiraah, banyak baca. Paham ya? Kalau kita nggak banyak baca, nggak bisa menjelaskan gini hanya perbandingan tadi antara wila, wala, mutasil. Itu kan munculnya saya secara spontan. Nggak dikonsep, nggak dikarang mulai tadi malam. Munculnya ya ini. Tadi malam cuma persiapan makna kosakata. Oh ya, paham. Tapi munculnya perbandingan kayak gini ya karena banyak baca. Paham ya? Besok itu kalau pondok lama banyak baca, ya seperti itu jelasnya. Artinya kita nggak fokus pada satu penjelasan. Terus berikutnya tarku tansif. Artinya setelah wudhu hasan tidak langsung diusap dengan kain, tisu atau sejenisnya. Itu makruh. Paham ya? Kecuali udzur. Artinya dingin umpamanya, silakan ambil kain yang sebesar mungkin. Entah kain kafan umpamanya. Dingin, langsung pakai kain kafan yang dijadikan alat usap, nggak apa-apa ya. Atau selimut atau apa? Sajadah terserah. Karena memang udzur. Apa udzurnya? Kedinginan, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kondisi normal ya, setelah wudhu terus kita tidak kedinginan, kondisi normal, langsung diusap itu makruh. Mungkin 1 mingguan yang lalu saya bikin postingan di Facebook atau kapan ya, agak lama sih, nyambung dengan pembahasan ini tapi di kitab lain, bahwasanya ada di belakang kalau sini syurbu fadlil wudhu. Jadi sisa-sisa air wudhu itu jadi obat. Nyambung dengan setelah kita wudhu gak harus diusap, gak boleh ya makruh langsung diusap dengan kain. Kenapa? Karena yang masih sisa ini itu jadi obat, diminum. Paham ya? Langsung diminum umpamanya. Lah itu manjur, ada di halaman berikutnya atau di bawah ya, itu ada. Itu hukumnya sunnah, meminum air wudhu. Nah itu dikatakan obat, itu sangat manjur.